Seperti yang kita ketahui, keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah dengan mengikuti kegiatan pemilu atau pemilihan umum. Pemilu ini merupakan sarana serta kegiatan yang dimana masyarakat menentukan siapa pemimpin negara atau daerah dalam waktu tertentu. Pemilu ini juga harus dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Dalam suatu negara, pemilu yang demokratis itu merupakan syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan dalam sebuah negara. Dari pemilu, kita menentukan bagaimana ke depannya nasib dari suatu negara. Karena itu, pentingnya kita untuk menggunakan hak serta kewajiban kita dalam kepartisipan pemilu. Selain itu, pemilu memiliki fungsi utama, yaitu untuk menghasilkan pemimpin yang lebih benar-benar mendekati dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Dapat dikatakan aspiratif dan demokratif apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Otonom di sini artinya terbebas dari aturan-aturan yang dibuat sendiri. Kemudian yang kedua adalah pemilu yang diselenggarakan harus dilaksanakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasinya dalam pemilu. Tidak ada satupun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu ini. Keempat, pemilih harus diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusi secara alternatif pemilihannya dalam suasana yang bebas, tidak di bawah tekanan, serta akses memperoleh informasi luas. Yang kelima, penyelenggara pemilu tidak memihak salah satu partai atau salah satu peserta, serta harus independen. Dalam artian pemilu harus bersifat tegas dan netral, tidak memihak partai politik manapun. Selanjutnya, mengapa kita harus berpartisipasi dalam kegiatan pemilu? Banyak alasan yang menjadi sebab kita harus mengikuti dalam berpartisipasi kegiatan berpemilu. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dapat menjadi tolak ukur dalam perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilu, maka akan semakin demokrasi sebuah negara. Selain itu, kepartisipasian masyarakat dalam pemilu juga menentukan bagaimana nasib sebuah negara serta bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada, hak serta kewajiban dalam negara yang dimana harus dilakukan dengan langsung, umum, bebas, jujur, dan adil atau singkatan dari Luber Judil. Partisipasi dalam pemilu sangat penting untuk membangun demokrasi yang kuat dan stabil. Dengan ikut serta dalam pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percayai dapat memimpin negara baik dalam perjuangan kepentingan masyarakat. Selain itu, partisipasi dalam pemilu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka. Dengan suara yang diberikan, masyarakat dapat memberikan pesan yang jelas kepada calon pemimpin tentang apa yang diharapkan dari mereka. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, kita dapat mengevaluasi calon berdasarkan visi, program, dan rekam jejak mereka. Pemilihan pemimpin yang tepat adalah langkah penting bagi memajukan negara, masyarakat secara keseluruhan. Jadi, partisipasi dalam pemilu 2024 adalah sebuah tanggung jawab demokrasi yang sangat penting. Dengan partisipasi, masyarakat dapat melindungi hak-hak kebebasan mereka, mempengaruhi kebijakan publik, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka. Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan proses pencocokan dan penelitian atau congklik daftar pemilih. Setelah proses congklik rampung, masyarakat dapat mengecek sendiri apakah sudah terdaftar atau belum daftar pemilih. Pengecekan DPT secara online ini dapat dilakukan melalui laman selanjutnya muncul pencarian data pemilih dan pemilu 2024. Kemudian masukkan nomor induk kependudukan atau NIK, lalu pilih pencarian, nantinya akan muncul informasinya terdaftarnya nama tersebut sesuai NIK apabila ada nama pemilih yang belum terdaftar.
Segera lapor kepada penyelenggara pemilu tingkat kelurahan atau PPS yang beralamat di kantor kelurahan Tepus saat cek DPT online pemilu serentak tahun 2024. Ada tampilan baru pada menu laman DPT online yang terdiri di antaranya: yang pertama adalah nomor TPS, yang kedua alamat kelurahan TPS, yang ketiga nama pemilih, yang keempat nik pemilih, yang kelima nomor KK, 6 alamat lengkap lokasi TPS, 7 suara atau asisten Google pembaca status DPT, 8 peta lokasi TPS. Ketika diakses, peta lokasi tersebut akan menunjukkan titik koordinat lokasi TPS, foto lokasi, serta rute menuju lokasi. Masyarakat umum kini dengan mudahnya dapat mengakses segala layanan kepemiluan melalui genggaman tangan. Dan bagaimana pandai-pandainya kita semua memanfaatkan layanan yang diberikan untuk hal yang positif serta edukatif. Manfaat yang diberikan untuk hal yang positif secara edukatif dari cek DPT online: memastikan status data pribadi masing-masing calon pemilih, apakah sudah terdaftar menurut data pemilih tetap yang akan dijadikan panduan pada pemilu serentak tahun 2024. Saat semua tersasat, diharapkan calon pemilih tidak ada yang kehilangan hak pilih untuk menyuarakan pilihannya di 14 Februari 2024 mendatang. Tata cara untuk kita atau masyarakat yang ingin mengajukan pindah dalam memilih diantaranya: datang langsung ke panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, atau KPU kabupaten atau kota. Yang pertama, bawa bukti dukung alasan pindah memilih, misalkan karena tugas, bawa surat tugas. Yang kedua, KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan, masuk di daftar pemilih tambahan atau DPTB. Yang ketiga, pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A-surat pindah memilih. Syarat kondisi tertentu untuk dapat pindah memilih dalam pemilu adalah: yang pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Yang kedua, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi. Yang ketiga, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitas. Yang keempat, menjalani rehabilitasi narkoba. Yang kelima, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Yang keenam, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Yang ketujuh, pindah domisili. Yang kedelapan, tertimpa bencana alam. Yang kesembilan, bekerja di luar domisilinya dan atau yang kesepuluh, keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti yang kita ketahui, pemilu akan dilaksanakan sebentar lagi. Kita sebagai masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas. Akan tetapi, pemilih pemula yang masih awam akan pemilu masih perlu diarahkan agar bisa mengenali para calon yang akan dipilih nantinya. Cara yang dapat dilakukan agar menjadi pemilih yang cerdas adalah dengan melakukan pendekatan melalui sosial media yang sangat akrab dengan generasi muda. Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi agar para generasi muda khususnya pemilih pemula dapat menjadi pemilih cerdas yang dapat benar-benar tahu bagaimana karakter pemimpin, visi misi, dan sebagainya dari calon yang akan mereka pilih nantinya. Sedangkan pendekatan yang dapat dilakukan pada tingkat sekolah yang paling penting adalah melalui kurikulum pembelajaran yang harus lebih diarahkan pada pendidikan politik atau pendidikan pemilih pemula agar jangan sampai anak-anak nantinya acuh terhadap pelaksanaan politik bangsa ini. Selain itu juga agar mengetahui esensi pemilu yang sebenarnya karena mereka juga punya hak dalam pelaksanaannya. Dalam koordinasi pemilu yang diadakan di Indonesia masih berpotensi diwarnai dengan adanya kampanye hitam dan penyebaran hoaks. Padahal, hal tersebut secara jelas dilarang bagi mereka yang dianggap bernodai. Menghasut lawan politiknya nantinya dapat dipidana. Oleh karena itu, pemilih harus pintar dan cermat terlebih jika melihat atau membaca informasi yang tersebar di sosial media. Berikut larangan-larangan selama masa kampanye pemilu 2024 yang harus diperhatikan. Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan masa kampanye pemilu sebelum dimulai masa kampanye pemilu atau curi start kampanye. Perlu diketahui bahwa bahan kampanye untuk selembaran, brosur,
pamflet, poster, stiker, dan atribut kampanye lainnya yang bisa ditempel. Dilarang ditempelkan di tempat umum. Adapun tempat umum yang dimaksud adalah tempat ibadah, rumah sakit, atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, yang biasa disebut dengan meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan atau taman dan pepohonan. Tempat umum juga termasuk pemasangan alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk, dan umbul-umbul. Bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang. Berikut poinnya adalah seperti A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada di poin B, melakukan kegiatan membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada di poin C, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Di poin D, ada menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Selanjutnya di poin E, mengganggu ketertiban umum. Poin F, itu ada mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta pemilu lainnya. Merusak dan menghilangkan alat peragaan kampanye pemilu peserta pemilu, penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan menjanjikan atau memberikan uang serta materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Untuk pelaksanaan kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri. Larangan berikutnya diberlakukan pula dalam kegiatan kampanye yang mengikut sertakan ketua wakil ketua, ketua muda, hakim agung dan mahkamah agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-kontrol, dan terakhir adalah aparatur sipil negara. Jika adanya kekurangan dalam pemilu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Cara-cara melaporkan kecurangan pemilu, baik secara langsung maupun online. Yang pertama, lapor Bawaslu secara langsung. Laporan pelanggaran pemilu dapat disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu. Pelapor akan diminta untuk mengisi data pelaporan yang memuat nama lengkap, alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran pemilu akan diproses paling lama 7 hari kerja sejak pelaporan dugaan pelanggaran pemilu yang telah diajukan. Sedangkan untuk pelaporan mengenai pelanggaran kode etik pemilu akan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk dilakukan penyelesaian. Putusan yang dikeluarkan DKPP bersifat final dan mengikat. Sanksi yang dikeluarkan bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap atau rehabilitasi. Yang kedua, lapor Bawaslu secara online. Kecurangan pemilu dapat juga dilaporkan kepada Bawaslu secara online, baik melalui laman resmi maupun melalui aplikasi GoWaslu. Berikut ini cara melaporkan lewat GoWaslu. Yang pertama, download dan install aplikasi GoWaslu di handphone. Yang kedua, daftar dengan mengisi data seperti nomor induk kependudukan, nama lengkap, alamat email, nomor HP. Jika sudah, cek kotak masuk atau inbox email untuk mendapatkan username dan password.
Kemudian login menggunakan username dan password yang diterima. Lalu klik buat laporan, pilih jenis pelaporan sesuai dengan kategori yang tersedia. Di antaranya data pemilih, alat peraga kampanye, kampanye politik uang. Dalam data pemilih terbagi lagi menjadi 4 kategori, yaitu pemilih belum terdaftar, pemilih sudah meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih terdaftar ganda. Setelah memilih kategori pelaporan, pelapor perlu melengkapi data-data seperti uraian kejadian, tanggal dan waktu kejadian, alamat, dan melampirkan barang bukti berupa foto. Setiap laporan yang diterima oleh Bawaslu akan diteliti dahulu sesuai peraturan dan pengawas pemilihan umum atau Perbawaslu demi melihat apakah syarat formal dan material laporan sudah terpenuhi atau belum. Bila belum, maka Bawaslu akan memberikan tenggat waktu selama 3 hari kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal maupun material tersebut. Bila dalam kurun waktu tersebut pelapor belum juga memenuhi syarat yang diminta, maka laporan tidak dapat dilanjutkan.